Halo YouTube, kembali lagi di channel rating. Jadi untuk beberapa orang mungkin pernah mengalami mobilnya itu overheat ya, atau di indikator temperaturnya ini dia berwarna merah atau jarum temperaturnya tinggi. Jadi seringkali pengendara mobil itu mengabaikan untuk pengecekan komponen-komponen yang menyebabkan overheat. Dan di video kali ini kita akan membahas komponen yang sangat penting tapi jarang orang memperhatikannya. Pengecekannya pun sebenarnya sepele dan kita akan bahas di video kali ini. Tapi sebelum lanjut ke video, silahkan subscribe yang belum atau aktifkan tombol lonceng dan bisa di share juga ke teman-teman yang lain. Jadi yang akan kita bahas kali ini yaitu pengalaman saya yang mengalami air radiator di mobil saya itu sering berkurang, atau bisa saja nanti air radiatornya itu membludak dari reservoir seperti ini. Jadi yang saya alami itu kemarin beberapa waktu lalu, yaitu air radiatornya itu sering ngisi atau sering berkurang. Dan bisa juga untuk permasalahan tutup radiator itu di reservoirnya itu sering penuh. Dan untuk cara pengecekannya di video kali ini kita sangat mudah sekali, teman-teman pemula pun bisa mengeceknya sendiri di unit mobilnya. Jadi untuk tutup radiator ini ketika bermasalah itu ciri-cirinya ada 5. Nanti saya akan sebutkan 5 ciri-cirinya. Dan ketika tutup radiator ini bermasalah, yang terjadi yaitu bisa reservoir ini penuh ataupun berkurang. Jadi imbasnya nanti akan bisa mengakibatkan mobil kita itu overheat. Dan ketika kita mengalami seperti itu, kita tidak perlu panik. Yang kita lakukan yaitu hanya melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk ditutup radiatornya, karena untuk pengecekan selalu kita utamakan yang mudah dahulu. Dan di sini saya sudah mempunyai 2 tutup radiator yang saya ganti di mobil saya, atau saya keliru penggantiannya, dan nanti akan saya jelaskan apa saja yang perlu diperhatikan ketika ingin mengganti tutup radiator atau melakukan pengecekan tutup radiator. Jadi yang awal itu kita akan jelaskan dulu fungsi tutup radiator. Itu tidak sekedar menjadi penutup aja ya. Ini kita buka dulu untuk tutupnya. Tapi fungsinya itu sangat penting untuk mengendalikan air di dalam radiator. Bisa untuk menahan tekanan air radiator ketika temperaturnya tinggi, atau bisa juga sebagai penanggung jawab di sistem pendinginan radiator yang nanti akan mengalirkan air yang panas akan didinginkan. Jadi kalau tutup radiator ini bermasalah, efeknya akan sangat besar ya teman-teman. Dan untuk pengecekannya pun tidak sulit, kita bisa melakukannya di rumah. Nanti teman-teman bisa ikuti video ini sampai akhir biar teman-teman tahu untuk cara pengecekannya seperti apa. Oke, jadi saya di sini punya 3 tutup radiator. Kita akan membahas ciri-ciri tutup radiator yang sudah rusak, dan nanti akan saya jelaskan secara terperinci apa saja ciri-cirinya. Dan ini saya ambil tutup radiator bekas saya. Ini tutup radiator bawaan ketika dulu saya membeli mobil bekas saya. Ini bisa diperhatikan kalau di situ ada katup vakum atau vakum valve yang sudah berkarat, atau ini mayoritas sudah berkarat. Biasanya kalau ini bermasalah, yang akan terjadi yaitu air radiatornya itu akan sering habis, dan bisa dilihat di situ sudah kotor banget. Kemudian di sini juga akan ada katup tekan atau pressure valve. Dia fungsinya yaitu untuk mengalirkan air ketika tekanan radiator itu meningkat. Dan di sini bisa teman-teman lihat kalau karetnya sudah mulai cuil ya, atau getas seperti itu. Dan untuk korosinya juga di mana-mana. Jadi ini salah satu penyebab air radiator di mobil saya itu yang selalu berkurang, ataupun bisa jadi malah yang membludak di bagian reservoir. Di komponen ini sangat penting sekali. Fungsinya untuk menjaga agar tutup radiator itu selalu rapat ya tentunya. Dan untuk kondisi seperti ini bisa langsung teman-teman melakukan penggantian ketika mengalami atau menemui tutup radiator yang sudah mulai korosi. Dan untuk
bagian pegasnya itu bisa juga dia sudah mulai lemah, jadi mudah membuka seperti itu. Dan ini saya punya lagi tutup radiator kedua yang saya ganti, tapi untuk tutup radiator yang ini tuh modelnya agak sedikit beda, meskipun dia ori juga dari Kia. Dan ketika saya menggunakan tutup ini tidak cocok menurut saya, karena untuk air radiatornya tetap harus ngisi meskipun sedikit ya. Dan ini ada perbedaan sedikit di bagian tebal dari katup tekannya itu. Ini saya tidak pasang karena seperti yang saya sudah bilang, tetap harus mengisi meskipun sedikit ya teman-teman. Dan kemudian saya mempunyai lagi ini yang sebelah paling kanan, ini tutup yang saya gunakan sampai dengan saat ini. Meskipun bentuknya sama dengan yang tengah ini, atau dimensinya juga mirip sekali, tapi untuk bagian yang atau tutup radiator yang sebelah kanan ini, dia berfungsi baik di kendaraan saya atau di mobil saya. Ketika saya sudah menggunakan ini yang sebelah kanan, saya tidak pernah lagi menambah atau mengalami air radiator itu berkurang, jadi fungsinya normal kembali. Dan ini untuk tampilan atasnya, itu yang sebelah kiri itu mereknya untuk di Kia itu HCC ya, sebelah kanan juga HCC, tekanannya juga sama, tapi dia labelnya aja yang berbeda. Dan untuk yang ini tidak bisa bagus untuk di mobil saya, karena memang mungkin beda ya, dilihat dari labelnya itu juga yang rusak di awal, dan yang paling kanan ini dia labelnya sama, meskipun untuk dimensi itu juga agak beda di bagian ketebalannya, tapi yang lainnya itu sama saja. Jadi saya sarankan untuk penggantian tutup radiator seperti ini, usahakan yang ori ya teman-teman, karena seperti pengalaman saya ini, saya menggantinya menggunakan merek yang Kia sekalipun atau Hyundai itu tetap bermasalah. Ketika saya ganti yang benar-benar ori punyanya Kia atau spek mobil saya, itu baru normal kembali. Dan untuk ciri yang ketiga, yaitu reservoir itu selalu penuh, atau air di radiator itu selalu memenuhi di bagian reservoir ini. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, jika katup tekan itu bermasalah, otomatis air akan selalu bocor dan akan memenuhi bagian reservoir, karena seal dari karet ini dia sudah mulai getas ataupun ada yang jual seperti ini, menyebabkan air itu akan rembes kemudian masuk ke bagian selang menuju reservoir ini dan memenuhi reservoir. Apalagi kalau temperaturnya sudah panas, jadi air itu kebanyakan langsung masuk ke reservoir kemudian dibuang melalui selang buang ini. Dan yang keempat yaitu air dalam radiator itu cepat habis. Kaitannya dengan tadi, jadi ketika katup itu bermasalah, air radiator akan selalu terbuang. Kemudian ketika katup vakum ini meminta air radiator di bagian reservoir, tidak akan tersuplai dengan baik karena airnya terbuang ketika si tutup radiator ini bermasalah ya. Jadi untuk tutup radiator ini fungsinya sangat penting sekali untuk menjaga sirkulasi dari air di reservoir dan di radiator. Untuk yang kelima yaitu mesin itu akan overheat karena air radiator akan berkurang dan sirkulasi itu akan buruk. Jadi untuk pendinginan tidak akan maksimal dan cenderung akan menyebabkan mesin itu panas. Dan yang tidak kalah penting yaitu spek dari tutup radiator di kendaraan kita. Jadi di sini ada angka yang yaitu 0,9, itu menandakan bar atau tekanan yang mampu di cover dari tutup radiator ini. Jadi ketika teman-teman nanti menggantinya dengan tutup radiator yang lebih tinggi tekanannya, otomatis tekanan di dalam radiator itu akan meningkat. Jadi biasanya akan menyebabkan kebocoran di bagian komponen radiator yang lain karena tekanannya terlalu tinggi. Apalagi bagi komponen radiator yang mungkin sudah tua, itu akan bermasalah. Jadi kalau mungkin mobil-mobil yang masih baru tidak terlalu ngefek, tapi kalau mobil-mobil yang sudah lumayan tua biasanya akan bermasalah ketika tutup radiatornya diganti menggunakan yang lebih tinggi, contohnya 1,3 atau 1,1.
dan ini untuk di mobil saya yaitu 0,9 bar. Jadi kesimpulannya, jika teman-teman mengalami permasalahan seperti yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu reservoir ini selalu penuh ataupun selalu berkurang ketika habis melakukan perjalanan, teman-teman bisa melakukan pengecekannya dari yang paling mudah, yaitu seperti pada video ini, pengecekan awal untuk bagian tutup radiatornya. Dan untuk permasalahan seperti ini bisa jadi penyebabnya itu banyak, yaitu bisa kebocoran radiator, selang-selangnya atau housing di bagian radiator, kemudian plug point ataupun pompa air di radiator. Tapi teman-teman bisa melakukan pengecekannya dulu seperti pada video ini, yaitu tutup radiatornya, karena biasanya untuk tutup radiator ini sering terabaikan dan tidak dicek terlebih dahulu, langsung melakukan pengecekan yang lain. Padahal misalkan kita hanya mengganti tutup radiator ini, biayanya tidak akan banyak, dan tentunya teman-teman bisa melakukan cara ini di rumah, tidak perlu ke bengkel. Dan untuk spesifikasi ataupun cara pengecekannya sudah saya jelaskan di awal video tadi. Teman-teman nanti bisa mengikuti setiap stepnya atau pengecekannya seperti apa. Dan untuk di video kali ini seperti itu, pengecekan tutup radiator yang rusak seperti ini di unit mobil saya, atau pengalaman saya mengalami tutup radiator bermasalah. Jadi sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.